Nah, di sini saya sama Aulia sebagai pembawa acara tidak sendirian. Sudah hadir 5 narasumber dari berbagai suku yang akan berbagi kepada saya dan pemirsa sekalian mengenai sistem kekerabatan yang ada di sukunya masing-masing. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Syukurlah, senang mendengarnya. Biar makin akrab, kita perkenalan dulu satu persatu sambil disebutkan suku asalnya ya. Halo, saya Mina dari Jawa. Saya Riu dari Kerinci. Saya Dikran dari Bali. Saya Eza dari Sunda. Saya Panji dari Minangkabau. Lengkap sekali ya, terima kasih sudah hadir. Nah, langsung saja kita ke obrolan yang pertama. Saya ingin ke Minangkabau terlebih dahulu. Panji, katanya di Minangkabau sistem kekerabatan adalah matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari ibu. Benar begitu? Betul sekali, di Minangkabau garis keturunan ditarik dari ibu. Jadi anak perempuan menempati posisi penting, terutama dalam pewarisan harta pusaka. Misalnya, rumah gadang biasanya diwariskan kepada anak perempuan laki-laki, khususnya mama atau paman dari pihak ibu. Punya peran penting juga dalam mengayomi, membinakan, jadi keluarga besar sangat kuat hubungannya. Menarik sekali. Jadi kalau ada seorang perempuan Minang yang menikah itu dia tetap jadi bagian dari keluarganya, bukan pindah ke keluarga suaminya. Ya benar, perempuan tetap di garis keluarga ibunya. Sementara laki-laki setelah menikah biasanya justru tinggal di rumah keluarga istrinya. Wah, unik sekali. Perempuan memiliki posisi yang sentral dalam menjaga warisan dan identitas keluarga. Terima kasih, Panji. Sama-sama. Sekarang kita masuk kepada suku yang kedua, yaitu suku Sunda. Bagaimana sistem kekerabatan di sana, Isi? Sunda itu bilateral, jadi dari keturunan bisa dari ayah maupun ibu. Dua-duanya punya pengaruh penting, misalnya soal warisan bisa datang dari keluarga ayah atau ibu. Lalu soal kekerabatan, orang Sunda telah menjaga hubungan kedua pihak. Selain itu yang ditekankan adalah filosofi silih asuh, artinya saling mengingatkan, saling menyayangi dan saling merawat. Wah, bagus sekali. Jadi meskipun sistemnya Pak Prat sebelah, tapi sistem kekeluargaan tetap kental ya. Jadi kalau kehidupan setelah menikah itu bagaimana? Apa hidup di keluarga istri atau suami? Itu fleksibel, bisa ikut keluarga suami, bisa juga dengan keluarga istri. Dengan kesepakatan intinya menjaga harmoni tetap yang utama. Jadi masuk yang sesi ketiga yaitu suku Bali. Bagaimana sistem kekerabatan di sana? Kalau di Bali juga matrilineal, garis keturunan ditarik dari ayah. Laki-laki punya tanggung jawab besar, yaitu merawat orang tua dan meneruskan garis keluarga. Karena itu anak laki-laki biasanya tetap tinggal di rumah keluarga, sedangkan anak perempuan setelah menikah ikut keluarga suami. Setelah itu keluarga inti sering tinggal dalam satu karangan, namanya karang. Jadi kehidupan sehari-hari terasa amat dekat sekali. Apalagi mendapatkan adat dan upacara keagamaan yang selalu menyatukan keluarga besar. Wah, seru sekali ya. Orang suatu itu. Ya seru, walaupun kadang juga, tetapi justru di situ terasa hangatnya keluarga Bali. Jadi kehidupan keluarga di Bali itu erat dengan adat dan spiritualitas. Menarik sekali. Jadi, kalau di Jawa sendiri bagaimana ya? Kalau di Jawa, agak beda ya. Sistem kekerabatan di Jawa itu bilateral. Jadi garis keturunan dihitung dari dua pihak, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Jadi anak itu tetap dianggap bagian dari keluarga sekaligus keluarga bapak maupun dari keluarga ibu. Makanya orang Jawa biasanya menjadi hubungan dengan belah pihak, apakah ada yang diutamakan atau diabaikan.
itu? Ya, betul. Nah, itu memang sering disebut. Maksudnya, waris keturunan dari bapak, tetapi bukan berarti keluarga itu tidak penting. Justru keduanya sama-sama dijaga. Kalau ada acara besar seperti pernikahan atau selamatan, keluarga dari pihak bapak ataupun ibu biasanya semua diundang. Jadi terasa lengkap dan ramai. Berarti lebih fleksibel ya. Kalau di Minang kan jelas ke ibu, kalau di Bali lebih ke ayah. Jawa ternyata keduanya dipandang sama pentingnya. Iya, fleksibel, tetapi tetap ada nilai yang dijunjung, yaitu rukun. Orang Jawa itu kalau ada masalah dalam keluarga sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah supaya tetap rukun. Jadi prinsipnya bukan siapa lebih berkuasa, tapi bagaimana keluarga kompak dan damai. Menarik sekali, jadi bukan cuma soal garis keturunan, tapi ada nilai besar di baliknya. Di antaranya menjaga kerukunan, itu khas Jawa banget. Yang terakhir kita ke suku Kerinci. Bagaimana sistem kekerabatan di sana? Kerinci mirip dengan Minangkabau, yaitu matrilineal. Anak perempuan berperan penting dalam garis keturunan, terutama dalam pewarisan. Tapi peran laki-laki juga penting, misalnya dalam memimpin adat atau urusan kemasyarakatan. Jadi ada semacam keseimbangan. Wah, berarti ada kombinasi ya. Perempuan memegang peran utama dalam garis keturunan, tapi laki-laki tetap berperan dalam kepemimpinan adat. Bisa dibilang itu bantuan atau keduanya. Tepat sekali. Jadi meskipun matrilineal, tidak berarti laki-laki tersisih. Semua punya tugas masing-masing dalam menjaga adat dan keluarga. Jadi, Kerinci memperlihatkan bagaimana keseimbangan itu ada meskipun sistemnya matrilineal. Wah, makin